Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini, saya mau berbicara sedikit kembali tentang masalah yang paling sering ditanyakan nih, adalah bagaimana gangguan lambung itu berkaitan dengan gangguan kecemasan, dan juga mana duluan nih yang mesti diobatin. Apalagi kalau kondisinya ini sekarang seringkali itu bingung dok, karena kalau diperiksa ke dokter lambung kan memang ada masalahnya, tapi kalau dibilang katanya nggak perlu diobatin cemasnya, nanti lambungnya membaik, cemasnya juga membaik. Begitu juga ada yang bilang kalau cemasnya membaik pasti lambungnya membaik juga. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang hal ini, saksikan dulu informasi berikut ini. Hai teman-teman, saya mau memperkenalkan ada alat baru untuk menggosok gigi. Nah, biasanya kan kalau kita menggunakan gosok gigi seperti ini dengan alat pasta giginya juga, biasanya kita menggunakan tenaga kita sendiri kan, nyikat gigi nih. Nah, dengan alat yang baru ini, kita bisa menggosok gigi untuk gigi sensitif, untuk membersihkan dan juga untuk memutihkan. Karena dia bisa melakukan seperti gosok tuh kayak kita menggosok mobil gitu ya, jadi dia moles gitu. Nah, caranya tetap sama seperti biasa, kita taruh pasta giginya seperti ini. Mungkin kita kasih air sedikit kalau misalnya teman-teman suka dengan adanya air atau yang kering, dan kita bisa gosok. Tuh, teman-teman bisa dengar suaranya seperti moles ya. Dan ini adalah dari M-Tooth X5 series. Ya, teman-teman bisa temukan nanti di toko-toko ataupun marketplace kesayangan Anda. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan jiwa dan raga. Teman-teman, tadi kan kita sudah bilang bahwa situasi yang berkaitan dengan keadaan seperti ini memang seringkali kita bingung nih kalau masalah lambung, cemas, apa yang mesti dilakukan, bagaimana cara mengelola kecemasan itu sendiri menjadi jauh lebih stabil gitu ya. Dan saya seringkali mendapatkan pertanyaan pada pasien ya, sering tanya kepada saya, dia bilang gini, sebenarnya kalau yang paling dominan itu mesti diobatin yang mananya dulu dok gitu ya. Jadi saya bingung nih, problem yang berkaitan dengan kecemasan saya yang berkaitan dengan lambung, tapi dibilang lambungnya juga ada masalah, sedangkan cemasnya juga ada masalah. Mana yang duluan harus diperbaiki? Teman-teman, yang paling penting sebenarnya yang harus diperbaiki pertama kali adalah gejalanya dulu. Ingat gejalanya dulu. Jadi kalau misalnya teman-teman ini mengalami gejala lambung, maka tentunya harus datang ke dokter umum, dokter penyakit dalam, atau mungkin dokter gastro. Dan kalau misalnya memang sudah membantu dengan pengobatan itu sendiri, serta tidak ada gejala kecemasan yang sangat signifikan dominan, maka ketika lambungnya membaik, biasanya kondisinya juga akan membaik gitu. Itu yang saya seringkali perhatikan ya kalau kita bicara tentang hal seperti ini. Yang kedua adalah kalau memang teman-teman menemukan gitu ya bahwa gejala lambung ini sangat signifikan, dan melihat juga secara umum gejala cemasnya juga sangat signifikan, ada problem kecemasan yang dominan, maka teman-teman harus perhatikan dua-duanya sebagai salah satu yang harus diperhatikan. Jadi ke dokter jantung mungkin udah oke, karena kadang-kadang kan gejala kecemasan itu deg-degan, terus lambungnya juga jadi gak enak. Terus bagaimana nih mengelolanya? Ingat, fokus dengan gejala seperti yang tadi nomor 1 saya bilang. Lihat, udah diperiksa jantungnya, EKG-nya normal, lambungnya diperiksa ternyata ada masalah dok. Seperti tadi ada pasien, dia ada masalah ulkus lambungnya, ada problem di ulkusnya, berarti dia ada masalah. Selanjutnya kita harus perhatikan dulu apakah memang ada sesuatu yang bisa membuat adanya perbedaan dari kecemasannya. Oh, ternyata si pasiennya memang mengalami kecemasan yang dominan, debar-debarnya bikin dia takut penyakit berat, dan bolak-balik periksa-periksa macam-macam, segala macam untuk meyakinkan kepada dirinya bahwa dia itu tidak mengalami penyakit yang berat. Nah, sebenarnya saran saya kalau seperti ini tuh dua-duanya kita bantu.
Kadang-kadang ada beberapa pasien yang mengatakan, ya saya cuma satu aja deh dok. Tidak demikian ya teman-teman, harus dua-duanya dibantu. Karena seringkali problemnya itu tidak sama. Kadang-kadang kita melihat ada beberapa orang yang seringkali dominan gejalanya itu lebih ke khawatirnya. Ya, kekhawatirnya nih. Sehingga ketika diminumin obat lambungnya membaik, tapi kekhawatirannya kok nggak hilang. Nah ini dia yang perlu diperhatikan teman-teman. Jadi ini sebenarnya yang perlu pendekatan psikosomatik. Dua-duanya. Cemasnya dapat, gejala lambung fisiknya juga dapat. Yang sering kali orang suka lupa, ternyata dia ngobatin lambung terus. Apalagi dokter lambung sekarang kan sering kali sudah memberikan obat ya kepada pasien. Biasanya obat-obatan untuk membantu dirinya lebih baik lagi, lebih nyaman. Kasih obat cemas juga. Tadi juga ada pasien yang datang dari dokter spesialis penyakit dalam ya. Di dokter spesialis penyakit dalam sudah diberikan obat cemas juga, bahkan ada beberapa racikan gitu ya. Jadi sekarang ini memang banyak juga orang yang sudah memberikan pengobatan obat cemas. Tapi kalau kita di kalangan dokter jiwa, terutama di bidang psikosomatik, pemberian obat perlu penjelasan juga bagaimana, apakah harus diberikan obat cemas saja, atau misalnya obat tidur, atau misalnya dengan obat-obatan lain seperti obat lambung dan obat yang terkait dengan kondisi keseharian si pasien. Pada dasarnya kemampuan pola pikir kita juga menjadi sangat penting. Ya, banyak di antara kita yang mengalami perubahan dalam keseharian kita. Jadi kita khawatirnya menjadi berlebihan, takut, rasa nggak enak, nggak nyaman, dan ini seringkali menjadi problem begitu ya. Masalah ini menjadi sangat dominan gitu ya, membuat orang itu mengalami kualitas hidup yang menurun. Ini yang paling penting untuk diperhatikan teman-teman, karena ketika gejala fisik itu menjadi dominan dengan gejala kecemasan juga menjadi dominan, maka keduanya akan saling timbul masalah yang sangat tidak nyaman. Inilah mengapa banyak orang yang mengalami penyakit ini secara kronis atau berkelanjutan dan bertahun-tahun. Pada dasarnya keadaan kecemasan sendiri tidak terlalu khawatir kalau kita mengatasi berbagai macam gejala kecemasan ini. Tapi yang paling penting, saya menyarankan pengobatan itu harus tuntas ya. Jangan sampai misalnya ada beberapa pasien cuma minum obat, saya katakan 20 hari atau 15 hari membaik, setelah itu dia nggak mau makan obat lagi. Dia bilang nggak usah lah karena kan nggak nyaman gitu makan obat aja, terus saya juga merasa kayaknya ketergantungan. Tidak demikian ya teman-teman. Lakukan dulu pengobatan secara tuntas selama 3 bulan supaya stabil sistem saraf pusatnya. Nanti baru setelah itu kita coba kembalikan atau kita kurangin dengan pengobatan yang sudah jauh lebih stabil lagi buat kedepannya. Jadi ingat kata-kata dokter, ingat kata-kata saya tadi, bagaimana pengobatan diawali dengan cara gejalanya dulu dituntaskan, kemudian bagaimana mengelola pikiran itu menjadi jauh lebih stabil dengan pengobatan dengan obat-obatan psikosomatiknya sendiri. Oke, jangan lupa juga mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Selalu kita coba lakukan, bukan cuma kita ingat dalam kata, tapi juga kita lakukan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai saat ini, dan semoga semua makhluk berbahagia. Semoga teman-teman juga berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.